Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imam Sanjaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pencurian atau pencabulan ya. Oke, baik teman-teman. Video ini spesial dibuat untuk Ibu Ratna ya di Kertapati. Jadi pada kasus posisi ini, Ibu Ratna dan keluarganya itu sedang pergi keluar kota nih. Tinggallah seorang anak gadisnya di rumah. Ketika anak gadisnya sedang ingin tidur, ia lupa menutup pintu. Tiba-tiba tetangganya masuk nih ke rumah, mengambil tidak mengambil barang, tetapi mengancam anak gadisnya itu dengan sebuah besi panjang agar menutup mulut, kemudian memegang badannya, menarik tangannya dan memegang badannya. Eh, Ketika ini terjadi, Ibu Ratna pun tidak ada di rumah. Setelah pulang dari luar kota, anaknya pun menceritakan hal tersebut kepada Ibu Ratna. Ibu Ratna kemudian melapor di Polsek Kertapati ya, eh, dengan tuduhan pencurian. Apakah itu memang benar ya? Baik, nanti kita bahas ya pasal-pasalnya pencurian. Sedangkan kalau menurut kasus posisinya, hal tersebut itu lebih cenderung pada pencabulan dibanding pencurian ya. Baik, mengapa begitu? Langsung aja ya kita bahas ya. Pencurian itu apa dan pencabulan itu apa? Mengapa pada kasus posisi ini saya lebih cenderung menghancurkan laporan itu bukan pencurian tapi pencabulan ya, karena hal-hal tersebut itu memang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana ya. Baik, kita masuk ke pasal tentang pencurian. Saya baca ya pasalnya. Bab 12, pencurian. Pasal 362. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Jadi ada suatu unsur di pencurian ini, yaitu mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain ya. Dari unsur ini, maka salah satu unsur dari pencurian itu menurut saya tidak terpenuhi. Mengapa? Karena tidak ada kehilangan dari kejadian tersebut, dan eh, tetangganya yang masuk ke rumah tersebut pada saat itu tidak sedang mengambil barang ataupun memegang barang tersebut. Jadi menurut saya pengaduan pencurian tersebut itu tidak tepat. Mengapa? Karena unsur-unsurnya itu juga sudah tidak tepat. Ya, untuk Ibu Ratna yang di Kertapati ya, bahwasanya pencurian itu laporannya itu tidak tepat. Nah, menurut saya tidak tepat karena unsurnya yaitu mengambil barang sesuatu atau sebagian milik orang lain. Berbeda ceritanya bila pada saat dilihat oleh anak gadisnya Ibu Ratna, dia sedang memegang suatu barang ataupun sedang memindahkan barang tersebut keluar rumah ataupun berusaha mengambil suatu barang di rumah. Tidak. Karena itu untuk laporan pencurian itu tidak tepat. Tapi kalau untuk pencabulan kita lihat nih pasalnya. Saya baca ya. Pasal 289. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi Bu ya, ketika Ibu itu melaporkan pencurian itu tidak tepat. Mengapa? Karena pada saat itu Ibu tidak menceritakan bahwasanya anak gadis Ibu itu ada salah satu bagian tubuhnya dipegang oleh terdakwa. Terdakwa maksud saya tetangga Ibu.
dalam hal ini belum menjadi tersangka terdakwa ya. Kalau dia udah masuk ke penyelidikan baru dia menjadi tersangka ya. Jadi ketika Anda melapor itu pencurian, menurut saya unsur yang tidak tepat. Sedangkan kalau untuk pencabulan unsur yang tepat. Mengapa? Karena pertama, dia sudah mengancam. Yang kedua, dia sudah memegang bagian tubuhnya, dan unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi. Jadi sudah cukuplah menurut saya itu untuk dilaporkan pencabulan ya. Jadi apabila laporan yang kemarin belum ditanggapi atau tidak ditanggapi, menurut saya solusinya ibu bisa melapor di polisi daerah setempat ya, ataupun polisi kota atau kabupaten setempat di mana lingkup kecamatan ibu itu. Karena polisi resource dan polisi sektor itu berbeda cakupan luasnya gitu. Jadi kalau memang di polsek Anda tidak mempunyai perkembangan dari laporan, namun tindak pidana yang dilaporkan berbeda, Anda bisa melaporkan dengan tindak pidana yang berbeda ke polisi resource ataupun polisi daerah gitu. Baik, menurut saya cukup ya. Tapi kalau misalnya ada pendapat yang lain boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa ketik like, share, dan subscribe video ini. Terakhir saya ucapkan untuk Ibu Ratna, semoga yang tabah ya. Dan jangan lupa upayakan keadilan itu.